secara timeline jelas sekali ya. Nah, sekarang apa dampaknya bagi tim-tim promosi? Contohnya mungkin Sunderland yang tiba-tiba sekarang bisa tampil dan kompetitif gitu. Nah, jadi ini lebih mudah untuk invest di awal karena squad cost ratio hanya dihitung 1 musim, bukan 3 musim seperti profit and sustainability rules. Nah, tetapi melewati 85% akan tetap mengurangi red threshold untuk musim berikutnya ya. Jadi apapun kelebihan yang di-spend di musim ini itu akan dikurangkan untuk kemampuan mereka belanja di musim berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa anchoring ditolak? Dan rata-rata yang menolak memang tim-tim yang Big Six gitu. Nah, anchoring ini dinilai membatasi belanja klub kaya berdasarkan pendapatan dari TV klub-klub yang paling bawah. Klub miskin lah kita bilangnya. Dan klub besar menolak karena itu akan mengurangi daya saing mereka di kompetisi Eropa. Ya seperti kita tahu lah kemarin kan di musim Liga Champions kemarin yang masuk semifinal tuh Arsenal kalau nggak salah. Ya tim Inggris cukup kompetitif lah kita bisa bilang di Liga Champions for the past dekade. Jadi ini kalau mereka nggak bisa spend ya pasti akan semakin tertinggal dari yang namanya Real Madrid, Barcelona gitu, Bayern Munich. Makanya mungkin mereka nggak bisa meng-attract pemain-pemain seperti ya Kylian Mbappe. Karena ya ini aturan PSR cukup kompleks, jadi mereka nggak bisa bayar gaji tiba-tiba di atas rata-rata. Dan dengan pendapatan komersial yang tinggi, klub-klub besar ini juga ingin tetap bisa belanja lebih dan bersaing untuk mendapatkan nama-nama yang prominent. Nah, untuk bagaimana mekanisme memeriksa ya squad cost rules ini ya, squad cost ratio ini itu ada namanya SSR, Sustainability dan System Resilience. Jadi SSR ini memeriksa kesehatan keuangan setiap tim yang ada di Premier League untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang akan melewati 3 tes. Nomor 1 adalah working capital test di mana akses terhadap cash keras minimal 12,5 juta pound sterling setiap bulannya harus ada ya. Jadi kalau tiba-tiba nih besar pasak daripada tiang lo tiba-tiba beli pemain apa segala macam tapi di rekening bank lo nggak ada 12,5 juta pound, lo dinilai itu gagal ya. Akan ada implikasinya. Yang kedua liquidity test di mana kemampuan untuk bertahan dari kerugian teoritis bahkan hingga 85 juta pound ya. Secara accounting, secara kemampuan finansial bisa nggak ini memiliki cash flow yang bisa menutupi ya expense hingga 85 juta pound sterling. Kurang lebih seperti itu. Dan terakhir positive equity test di mana memiliki aset lebih besar daripada liabilities. Jadi lo punya beban gaji, lo punya operasional itu